Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali bersyukur pada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan juga tetap nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Terbukti hari ini kita boleh hadir dan siap untuk boleh menikmati Tuhan, hadirat Tuhan, dan menyanyikan pujian dengan benar. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya juga boleh merema dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan atas berkat kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Tuhanlah perlindungan dan menara kekuatan kita. Mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi
bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan ketika pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini, duduk diam, menghadap takhta-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu lamanya. Tuhan telah bersama-sama dengan kami, Engkau memberkati kami, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, hingga pada saat ini kami datang ke tempat ini. Semuanya itu Tuhan menyatakan bahwa Engkau sangat besar, Engkau maha adil, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan diagungkan melalui kehidupan kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami sehari-hari, tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika pada saat ini kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat tebusan Allah, kita harus mempercayai Allah dengan segenap hati kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena Dialah satu-satunya Allah sumber kekuatan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menaikkan pujian kita kembali. Percayalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
hikmatnya lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih hidup dalam dosa, kehidupan kita adalah kehidupan yang masih belum merdeka. Kita masih diperdaya oleh dosa-dosa kita. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang penuh yang hancur, sebab Dialah yang memberikan kelegaan kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, "Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa pelanggaran kita, sebab kita percaya bahwa Allah akan mengampuninya. Sambil kita menaikkan pujian Yesus bayar semua. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yeah.
Mari setiap kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah terus sabda Tuhan. Sabda Tuhan mengatakan bahwa kita tak berdaya. Kita mustahil bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau memang Tuhan tidak berkenan. Bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan baik kita, bukan berdasarkan ibadah-ibadah kita, tapi semua Tuhan Yesus bayar. Mazmur 51 ayat 9 berkata, "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Ialah setiap kita mengaku dosa di depan Tuhan, pribadi lepas pribadi, waktu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, inilah setiap kami berdiri di hadapan Tuhan, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, yang merasa terkadang di dalam kehidupan kami bahwa kami mampu tanpa melibatkan Tuhan di dalam keseluruhan hidup kami. Kami adalah orang-orang yang sombong, tinggi hati, yang merasa bahwa kami bisa melakukan tanpa Tuhan. Tuhan, ini adalah hal yang berdosa. Dalam kehidupan hari-hari kami, seringkali kami menjadi Tuhan, dan Tuhan menjadi budak kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan menolong kami kembali. Dan betapa celakanya Tuhan, karena dosa terus menerus yang kami lakukan. Dan Tuhan, hari ini kami mohon anugerah Tuhan, menolong kami kembali, basuh kami kembali Tuhan, bersihkan kami putih seperti salju, dan berikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh melakukan kehendak daripada Tuhan. Ini kami Tuhan, manusia yang celaka, yang patut dimurkai, tetapi karena belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan membangkitkan kami kembali, menolong kami, menghidupkan kami, dan menjadikan kami hamba kebenaran. Biarlah setiap kami boleh meresponi pengampunan Tuhan dengan benar, melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Yeremia 33 ayat 8 sebagai jaminan pengampunan dosa. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Mari kita bersama-sama membacakan ayat petunjuk hidup baru Yohanes 14 ayat 6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita serut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipisahkan untuk kembali.
sebagai umat tebusan Allah yang diselamatkan oleh darah Kristus yang kudus, kerinduan hati kita adalah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita menaikkan pujian Bapakku Rindu. bangkit berdiri. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Bapa, kami rindu untuk diam di dalam bait-Mu. Kami rindu untuk dapat hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami rindu untuk dapat merenungkan firman-Mu pada saat ini, yang memberkati setiap kami
dan mengingatkan setiap kami untuk dapat berjalan di jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap doa kami. Kami memohon agar Roh-Mu yang kudus yang memimpin setiap kami, yang menyampaikan maupun yang mendengar, dapat sama-sama merenungkan dan menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Ya. Kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Bapak Ibu, kita akan membacakannya secara silih berganti. Saya akan membacakan yang ganjil. Bapak Ibu silakan mengikuti ayat yang genap. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kembali ke abad yang ke-13, ketika kekristenan belum terpecah menjadi Katolik dan Protestan, ada seorang kardinal atau uskup agung yang melayani di Canterbury bernama Stephen Langton. Stephen Langton merupakan seorang tokoh yang sangat berkontribusi di dalam kekristenan secara umum, yang kontribusinya sampai hari ini kita rasakan. Di akhir hidupnya beliau mengusulkan satu ide tentang pembagian pasal-pasal dalam Alkitab, pembagian pasal dan ayat dalam Alkitab, yang kemudian dipakai hingga masa ini dan hingga sekarang ini. Dan berkat dari usulnya tersebut, hari ini kita dengan mudah sebagai seorang pelayan ataupun sebagai seorang jemaat, kita dapat dengan mudah merujuk kepada satu bagian Alkitab tertentu, merujuk kepada kitab, pasal, dan ayat tertentu. Namun di sisi lain, pembagian pasal ini cukup berdampak pada pemahaman kita tentang ruang dan waktu dari sebuah perikop. Salah satunya adalah perikop yang kita baca. Ketika kita melihat, ketika kita membaca Alkitab, kecenderungan kita ketika kita memasuki sebuah pasal yang baru, kecenderungan kita adalah melihat atau menganggap bahwa pasal yang baru berada di dalam satu ruang dan waktu yang berbeda dengan yang sebelumnya, berada di dalam sebuah konteks yang berbeda dengan sebelumnya. Padahal konteks ruang dan waktu pada perikop ini sesungguhnya masih belum mengalami perubahan dengan pasal sebelumnya. Yang artinya pembicaraan dalam perikop ini sebenarnya merupakan waktu yang sama dengan bagian sebelumnya, yaitu perjamuan terakhir yang hanya terdiri dari Yesus dan 12 muridnya. Sebuah pertemuan privat yang dipakai untuk menyampaikan penyiksaan dan kematian yang akan Yesus alami. Sebuah amanah yang mengalami ketegangan setelah mengetahui adanya pengkhianat di antara mereka. Ketegangan yang kemudian diselimuti dengan rasa kekhawatiran karena mereka semua akan kabur ketika Yesus ditangkap. Ketika mereka semua diberitahukan bahwa kalian semua akan menyangkal aku, dan khususnya Petrus akan menyangkal aku ketika aku ditangkap.
Perasaan campur aduk antara ketakutan, kegelisahan, dengan kesedihan dan rasa kecewa dalam hati mereka membuat mereka tidak mampu berkata-kata. Sehingga di tengah ruangan hening dan tak bergeming itu, Yesus mengembalikan pikiran mereka, pikiran sehat mereka dengan satu kalimat yang mengatakan, jangan gelisah hatimu, atau jangan biarkan dirimu hanyut, tenggelam dalam stres itu. Sebuah kata kerja yang bersifat imperatif pasif, yang artinya sebuah kata kerja, sebuah kalimat perintah yang dapat dikerjakan oleh para murid, oleh para murid itu sendiri, dan dapat dikerjakan oleh setiap anak-anak Allah termasuk oleh kita. Saudara, banyak sekali ketakutan yang terjadi di tengah kondisi pandemik ini, termasuk di tengah-tengah lingkungan orang Kristen. Ada yang takut virus, ada yang takut mati karena virus, sampai tidak berani keluar dari kandangnya. Ada pula yang sebaliknya takut dibilang tak beriman, sampai sembrono keluyuran tanpa protokol kesehatan. Saudara, saya tegaskan kembali, ketakutanmu itu bukan karena corona. Ketakutanmu itu hadir di dalam dirimu itu bukan karena corona. Percayalah, sekalipun tidak ada corona, sekalipun corona ini berlalu, akan ada ketakutan-ketakutan yang lain yang menghantui hidupmu. Akan ada ketakutan-ketakutan yang lain yang mencoba untuk menggelisahkan hatimu. Karena memang selama manusia hidup, tidak akan pernah ia lepas dari yang namanya ketakutan-ketakutan yang ada di dunia ini. Sampai dia bertemu dengan sebuah kepastian yang dapat dia percaya. Sampai dia dapat bertemu dengan satu kepastian yang dapat dia pegang erat, yang dapat dia percaya dan berdiri teguh di atasnya. Dan kepastian itulah yang Yesus berikan dalam ayat ini, ketika dia mengatakan, jangan gelisah, jangan biarkan dirimu hanyut dalam ketakutan. Berhenti merasa tertekan, berhenti merasa stres, karena ada kepastian yang akan kita dapatkan dalam hidup kita. Karena ada kepastian yang akan kita dapatkan dalam hidup kita. Saudara, salah satu ketakutan kita adalah karena ketidaktahuan kita dan ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang ketidakpastian, saya ingat sekali salah satu kitab hikmat dalam Perjanjian Lama. Ketika kita tadi menyanyikan lagu yang kedua, berkat, berkat. Ketika orang beriman, dia akan berkat. Itu nampaknya adalah sebuah idealisme yang kita pegang di dunia ini. Itu adalah nampaknya sebuah pemikiran yang baik yang kita pikirkan di tengah-tengah dunia ini. Dan itu juga yang digambarkan oleh Amsal. Namun di bagian lain di dalam kitab hikmat, kita melihat ada satu kitab, yaitu pengkhotbah. Ketika kita melihat pengkhotbah, dia merangkaikan semua katanya, kita dapat melihat bahwa Kohelet memaparkan bahwa realita hidup tidak semudah pikiran manusia. Realita hidup kita tidak semudah dengan apa yang kita ungkapkan, tidak semudah teori kita. Tidak selamanya orang hidup benar mendapatkan kelimpahan. Buktinya di tengah-tengah corona ini banyak yang jatuh usahanya, banyak yang kehilangan pekerjaan sekalipun mereka beriman. Sebaliknya, Kohelet juga memperlihatkan bahwa orang fasik tidak selalu menderita. Di tengah-tengah kepicikannya, dia juga dapat mendapatkan berkat-berkat, dia juga dapat mendapatkan kekayaan, dia juga dapat mendapatkan semua yang kita rasakan perlu dalam kehidupan kita. Kohelet mengatakan bahwa kenyataan hidup yang kita hadapi terkadang memang tidak seperti yang kita impikan. Memang tidak seperti idealisme yang ada dalam pikiran kita. Dan Kohelet mencatat itu dengan baik di dalam kitab pengkhotbah. Tidak ada kepastian untuk hidup damai di tengah dunia ini sekalipun kita sudah percaya. Tidak ada. Namun di tengah-tengah ketidakpastian ini, di tengah-tengah ketidakpastian hidup ini,
Kristus justru menawarkan sebuah kepastian, memaparkan, memberikan sebuah kepastian. Dia tidak menawarkan kekayaan, kedamaian dunia, tidak. Yesus menawarkan tempat tinggal dalam kekekalan. Yesus memberikan kita sebuah keyakinan bahwa hari ini kita percaya kepadanya. Hari ini di dalam iman kita kepadanya, kita mempunyai satu kepastian, yaitu tempat tinggal. Ada yang berpikir, ada mungkin beberapa di antara kita yang berpikir bahwa tempat tinggal ini adalah, gambarannya adalah rumah. Namun tampaknya kurang tepat. Karena jika kita menggambarkannya dengan rumah seperti yang ada di dunia ini, maka artinya kita akan hidup tetap di dalam keterpisahan. Masing-masing kita hidup masing-masing. Masing-masing kita memiliki rumah masing-masing. Nampaknya bukan gambaran itu yang sedang Yesus perlihatkan dalam perikop ini. Gambaran yang lebih mendekati di dalam perikop ini adalah kamar, room, ruangan. Karena dengan demikian kita berada di dalam satu rumah yang sama. Kita hidup bersama-sama sebagai satu keluarga. Kita hidup di dalam satu rumah dengan Allah. Kalau kita terpencar-pencar dan berpisah-pisah, maka tidak mungkin kita hidup bersama di dalam Allah. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terlepas dari berbagai penafsiran yang coba diberikan, fokus Yesus pada bagian ini bukan berbicara tentang gambaran itu. Bukan berbicara tentang ini gambaran rumah, atau ini gambaran ruangan, ini gambaran kamar, atau ini gambaran apartemen. Bukan berbicara soal itu. Fokus Yesus pada bagian ini adalah tentang kepastian kita untuk mendapatkan kepuasan ultima, kepuasan puncak kita, yaitu kebersamaan dengan Allah. Hidup bersama-sama dengan Allah. Hidup saling berbagi, hidup dalam ketersalingan di dalam Allah. Itulah kepuasan ultima yang pasti akan didapatkan oleh setiap orang percaya kepada Yesus. Dan selain kepastian itu, Yesus juga memerintahkan untuk tidak gelisah, karena ada kepastian cara untuk mendapatkannya. Bukan hanya berbicara tentang apa yang akan didapatkan, tapi Yesus berbicara tentang bagaimana itu pasti akan didapatkan. Bapak Ibu, inilah yang menjadi perbedaan kita dengan kepercayaan lain. Kepercayaan lain menjanjikan sebuah kenikmatan sorgawi dengan gambaran yang ada di dunia ini. Kristus tidak menjanjikan kekayaan, kesejahteraan, kenikmatan seksual di dalam surgawi. Yesus tidak menjanjikan itu. Yesus menjanjikan kebersamaan dengan Allah. Yesus menjanjikan hidup kita di dalam ketersalingan bersama dengan Allah. Dan di sisi lain, kepercayaan-kepercayaan lain menjanjikan kenikmatan-kenikmatan itu, namun tidak memberikan kepastian untuk dapat mendapatkannya. Memberikan janji kenikmatan, namun tidak disertai kepastian untuk mendapatkannya. Sedangkan Kristus, Allah kita, bukanlah Allah yang murahan. Ia tidak bisa disogok dengan perbuatan baikmu. Ia tidak bisa disogok dengan amal ataupun persembahanmu. Ia tidak bisa disogok dengan manipulasimu di dalam pelayanan. Tidak. Dalam kekristenan, Allah itu sempurna. Karena Allah itu sempurna, Dia tidak mungkin bisa digapai oleh makhluk najis yang tidak sempurna itu. Dia tidak akan mungkin bisa digapai oleh perbuatan manusia yang tidak sempurna itu. Satu-satunya pertemuan antara Allah dengan manusia hanya dimungkinkan ketika Allah membatasi kesempurnaannya untuk bertemu makhluk tidak sempurna ini.
Saudara, ketika hari Jumat yang lalu saya berkhotbah di dalam di sebuah gereja, di sebuah komisi remaja di sebuah gereja, saya membawakan kitab hikmat lainnya, yaitu Ayub, kitab hikmat, salah satu kitab hikmat yang lainnya. Di sana mengingatkan setiap kita bahwa pikiran kita tentang kebaikan di dunia ini sebenarnya bukanlah kebaikan. Kohelet juga menyampaikan itu dalam kitab pengkhotbah yang kemarin juga para pemuda renungkan bersama. Saudara, saya punya gambaran sederhana yang menggambarkan bahwa kebaikanmu itu tidak ada artinya. Kebaikanmu itu hanyalah kebaikan manipulatif. Saudara, seorang narapidana, seorang yang dipenjara, dia tentu akan berbuat baik. Untuk apa? Untuk dapatkan remisi, supaya dia cepat keluar. Perbuatan baiknya adalah karena apa? Karena mencari untung. Dan itulah sifat manusia berdosa. Itulah sifat manusia berbuat baik supaya apa? Cari untung. Cari untung dari siapa? Cari untung dari dunia, cari untung di dalam kekekalan. Supaya apa? Supaya menggapai kenikmatan-kenikmatan yang dibilang itu. Saudara, narapidana tidak pernah melakukan kebaikan yang mengubah statusnya sebagai narapidana. Sekalipun nantinya dia bebas, dia tetap disebut mantan narapidana. Dia tidak akan pernah bisa mengubah statusnya di dalam dirinya sendiri. Tidak bisa. Hanya satu-satunya yang sempurna yang dapat mengubah status ketidaksempurnaan itu. Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Akulah jalan. Bapak Ibu, kalimat ini sungguh luar biasa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di sini Yesus bukan hanya menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia bukan hanya menyatakan dirinya satu-satunya yang menjadi mediator, membawa manusia yang tidak sempurna, yang berdosa, yang bercacat celah, yang najis menjijikkan itu untuk dapat sampai dan bertemu dengan Allah. Dia bukan hanya berbicara tentang itu, tapi dia sekaligus memproklamasikan, mendeklarasikan dirinya sebagai Allah. Hanya Allah yang mampu dari dari kesempurnaan menjadi yang tidak sempurna. Sekaligus Yesus mengatakan bahwa dialah mediator satu-satunya yang membawa kita untuk dapat bertemu sang sempurna itu. Saudara, inilah bagian ini merupakan salah satu akulah jalan, merupakan salah satu proklamasi Yesus yang secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menyatakan dirinya sebagai Allah. Makanya agak aneh ketika saya melihat ada satu orang bapak-bapak yang memakai topi, memakai kacamata, dan memakai pakaian, memakai baju terusan sampai ke bawah, mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Paulus yang menciptakan Yesus sebagai Tuhan. Alkitab tidak mengatakan Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Alkitab mana yang dia baca? Yesus jelas sekali menyatakan dirinya sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus jelas sekali mengatakan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Bahkan ini bukan pertama kalinya Yesus menyampaikan dirinya sebagai Tuhan. Kita tahu ada 7 kalimat yang Yesus sampaikan, yang Yesus nyatakan dirinya sebagai Allah, yang hari ini kita kenal dengan istilah 7 kalimat ego eimi, yang korelasinya dengan Keluaran 3 ketika Yesus menyampaikan kepada Musa, "Aku adalah." Yesus di sini mengambil sebuah motif yang Allah Tritunggal sampaikan di Perjanjian Lama, dia kemudian sampaikan kembali di Perjanjian Baru. Aku adalah.
Salah satunya sudah kita renungkan minggu yang lalu. Akulah roti hidup. Bagian lainnya kita melihat akulah pintu. Yesus jelas di sini mengatakan bahwa akulah pintu untuk menggambarkan bahwa dirinya satu-satunya Tuhan. Pintu adalah sebuah gambaran perantara di antara dua dunia, dua area, dua ruangan yang berbeda. Satu-satunya perantara yang mengantarkan seseorang, mengantarkan kita semua dari dunia yang fana ini, dari hidup yang fana ini, dari hidup yang berdosa ini, menuju sebuah ruangan yang lain, hidup dalam kekekalan, hidup dalam keselamatan. Gambaran pintu adalah gambaran sederhana. Yesus mengatakan bahwa sederhana untuk mencapai dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain. Dengan apa? Hanya dengan Yesus Kristus. Tanpa perlu usahamu, kamu tidak akan mungkin bisa mengusahakan dirimu untuk berpindah dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain kalau tidak melalui pintu. Hanya melalui pintu. Tidak ada makna daripada usahamu. Tidak ada. Hanya melalui pintu engkau dan saya dapat berpindah dari hidup berdosa ini menuju pada kekekalan. Namun di sisi yang lain ketika Yesus juga mengatakan bahwa dirinya adalah jalan, Yesus berbicara tentang sebuah proses yang ditempuh. Bapak Ibu, tidak ada jalan yang dibangun 1 cm doang. Tidak ada. Jalan dibangun itu panjang. Jalan dibangun itu adalah proses yang panjang, yang menunjukkan kepada setiap kita bahwa keselamatan itu di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus, hanya melalui Yesus Kristus, dan itu tampak di dalam prosesnya. Sebuah proses yang ditempuh oleh kita dan semua murid Yesus di dalam kebersamaan kita dengan Yesus. Bapak Ibu, inilah yang menjadi salah satu bagian yang terpenting untuk Yesus sampaikan di dalam pertemuan terakhirnya bersama dengan murid-murid. Kita tahu ini merupakan pertemuan terakhirnya sebelum dia menjalankan sebuah proses penyiksaan, sebuah proses keselamatan untuk menyelamatkan engkau dan saya. Sekali lagi dia mengingatkan para murid bahwa saya bukan hanya pintu, tapi saya juga jalan. Yang artinya apa? Banyak orang Kristen yang mau menerima Yesus sebagai pintu, tapi tidak mau menerima Yesus sebagai jalan. Banyak orang Kristen yang mau menerima keselamatan dalam sekejap, tapi tidak mau berjalan dalam proses keselamatan itu. Tidak mau menapaki setiap proses keselamatan yang ada. Semuanya mau instan, mau selamat aja, mau untungnya aja. Tidak mau hidup serupa dengan Kristus. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah pintu dan saya bukan jalan. Tidak. Saya adalah jalan. Proses. Sebuah proses yang memperlihatkan keserupaan kita dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara semua, firman ini bukan hanya untuk mereka yang belum percaya. Bukan. Bukan hanya untuk orang-orang yang belum menjadi Kristen, bukan. Yesus menyampaikan ini kepada siapa? Murid-murid yang sudah percaya. Yesus menyampaikan ini kepada siapa? Kepada kita yang ngaku-ngaku, yang bikin KTP orang Kristen. Yesus berbicara kepada kita. Yesus adalah jalan. Yang artinya apa? Engkau yang telah diselamatkan harusnya sudah menapaki jalan ini. Berjalan di dalam proses menuju kepada keselamatan kekal itu. Artinya apa? Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin memperlihatkan bahwa dirimu, hidupmu semakin memperlihatkan keselamatan yang nyata itu. Kalau hari ini engkau mengukur dirimu dan diriku, tidak ada bedanya dengan sebelum engkau mengenal Kristus.
Tidak ada bedanya dengan engkau ketika engkau belum mempercayai Kristus. Maka pertanyakan keselamatan kita. Pertanyakan keselamatan kita. Apakah kita benar-benar mengalami keselamatan itu? Apakah kita benar-benar menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan dalam hidup kita? Apakah kita berjalan di dalam Kristus, berjalan bersama dengan Kristus di dalam tracknya, atau tidak? Apakah sungguh kita telah berjalan di dalam Kristus? Apakah sungguh keselamatan itu, keserupaan kita dengan Kristus semakin hari semakin tampak dalam hidup kita? Satu tujuan hanya bisa dicapai dengan satu jalan. Dan tujuan itu semakin hari semakin tampak dalam hidup kita. Semakin hari semakin tampak dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Inilah kami yang belum mengenal Engkau, yang belum mempercayai Engkau. Kami datang di hadapan-Mu, mengetahui bahwa Engkau telah memberkati setiap kami, mengetahui bagaimana Engkau telah mengerjakan keselamatan bagi setiap kami. Kami datang ke hadapan-Mu, memohon agar kami diberikan sebuah kesempatan untuk dapat mempercayai Engkau. Inilah setiap kami yang mengakui diri kami sudah percaya kepadamu. Namun hidup yang kami lalui tidak tampak seperti Engkau hidup di dalam kami. Inilah kami yang begitu rajin melayani Engkau. Kami datang ke hadapan-Mu, mengakui bahwa diri kami terkadang melupakan identitas kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Melupakan identitas kami, keserupaan kami dengan Kristus. Kami datang ke hadapan-Mu, membawa rasa malu kami, mengaku-ngaku diri kami sebagai orang Kristen namun tidak menjalankannya di dalam kehidupan kami. Mengaku diri kami sebagai orang percaya namun kami tidak mengenal Engkau dengan sungguh di dalam hidup kami. Kami datang ke hadapan-Mu, tertunduk malu, memohon agar Engkau sendiri bekerja, berkarya melalui Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam hidup kami. Kami yang sudah kehilangan sensitivitas akan dosa, pukul kami, hajar kami ya Tuhan, supaya dengan sedih hati kami kembali kepadamu. Dengan hati yang hancur, kami dapat diperbaharui di dalam Engkau. Kami yang masih memiliki sensitivitas akan dosa, kami bersyukur atas hal tersebut ya Bapa. Namun kami ingin lebih lagi untuk dapat mengenal Engkau, berjalan di dalam Engkau. Bukan hanya menjadikan Engkau juru selamat yang instan, tapi menjadikan Engkau juru selamat yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Engkau katakan kepada setiap murid-murid ketika Engkau hendak berpisah dengan mereka. Terima kasih melaluinya kami hari ini juga diingatkan untuk dapat berjalan di dalam Engkau. Untuk dapat mempercayai Engkau bukan hanya sebagai Tuhan, tapi menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Kami datang sekali lagi ke hadapan-Mu, menyerahkan diri kami. Di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap usaha kami, di dalam setiap apapun yang kami lakukan, studi kami datang di hadapan-Mu, ingin menjadi serupa dengan Kristus, ingin menghidupi Kristus di dalam hidup kami. Inilah setiap doa dan permohonan kami. Inilah rasa syukur dan rasa penyesalan kami. Engkau sendiri yang mengobatinya, memulihkannya,
mengembalikannya, agar Engkau sendiri yang menemukan setiap kami setia berjalan bersama-sama dengan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya jalan, mediator kami untuk dapat bertemu dengan Allah, dan yang menjadikan kami untuk dapat serupa dengan Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon kita atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kantong-kantong persembahan dijalankan, mari kita menaikkan satu lagu pujian, Beri Terbaikmu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan ketika pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami memberikan persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh memberikannya. Kami percaya bahwa itu semua berasal daripada Tuhan, karena segala sesuatunya berasal dari-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ketika Tuhan Engkau telah memberkati pekerjaan kami, Engkau telah memberkati usaha kami, dan Engkau telah memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan, sehingga sebagai respon kami Tuhan, pada pagi hari ini kami mengembalikan sebagiannya kepadamu. Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, terlebih dapat memperluas kerajaan-Mu, pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, kita bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk Cantol Filemon yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih juga untuk rekan-rekan pelayan-pelayan yang sudah mempersiapkannya. Ya, ini rata-rata anak-anak muda, tidak termasuk Ibu Berta. Ibu Berta sudah sedikit tua. Terima kasih, dan sekali lagi mau mengundang juga jemaat untuk bisa sama-sama pelayanan. Siapapun kita, kalau kita mau dalam prosesnya Tuhan, pasti mau dipakai oleh Tuhan juga. Amin. Jadi berilah diri untuk boleh melayani Tuhan. Dan saya mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Oh, selamat datang Ibu. Silakan. Ada lagi sebelah kiri saya? Oh, anaknya Pak Eko? Gitu ya, oke. Ya, kita akan melihat warta. Minggu depan pelayanan firman akan dilayani oleh Evangelis Priyadi Oet, seorang dosen dari STTAB, ya, dan para pelayan-pelayan bisa mempersiapkannya. Berikutnya. Ya, ini adalah ibadah perdana Komisi Wanita konvensional, ya, di bawah, supaya ruangan terbuka, ya, di bawah. Jadi para ibu-ibu mengundang bisa sama-sama hadir dalam ibadah konvensional ataupun di dalam ibadah Zoom di Komisi Wanita setiap hari, 2 minggu sekali, setiap hari Sabtu. Sabtu pertama dan Sabtu minggu ketiga. Berikutnya. Dan ini adalah proses pengecatan gedung gereja. Ini sudah selesai dan kita bersyukur hari Sabtu kemarin telah selesai. Dan Bapak Ibu tadi sudah melihat perubahannya atau enggak ya? Enggak kelihatan ya, merem sih ya. Oke, dan bersyukur semuanya bisa diselesaikan. Ada lagi? Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang sudah boleh memberikan persembahan syukur, perpuluhan, dan juga persembahan rutin apapun itu. Dan kiranya Tuhan yang terus boleh memberkati Bapak Ibu, dan yang belum juga Tuhan berkati di dalam segala keberadaan kita. Oke, ada lagi? Selamat datang untuk Ibu Dian. Selamat datang untuk Ibu Dian, beralamat di Padang Serai. Oh, tetangganya Ibu Desi. Oh, Rahmat Desi. Oke. Selamat datang Ibu, dan jikalau memang belum ada tempat ibadah yang tetap, kami senang sekali boleh menerima dan boleh berkumpul bersama beribadah mungkin di Komisi Wanita juga, ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu dan perkenanan Tuhan untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami dan mengingatkan kami bahwa menjadi orang Kristen bukan hanya berdiri dan kemudian tidak berbuat apa-apa, tapi harus melalui proses jalani kehidupan kekristenan kami menuju keserupaan dengan Kristus. Dan ini adalah perjalanan yang panjang Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menguatkan kami. Kami bersyukur juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh rela hati untuk boleh melayani Engkau, mempersiapkannya, dan kiranya Tuhan terus boleh tambahkan hikmat daripada Tuhan dan berkat jasmani maupun rohani untuk mereka. Dan kami merindukan juga bahwa banyak anak-anak Tuhan yang mau mengambil bagian untuk boleh berkomitmen di dalam pelayanan gerejawi di tempat ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kehidupan jemaat yang tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami dapat masih makan dan minum Tuhan. Kami masih menghirup udara segar daripada Tuhan. Kami masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kami mampu untuk beraktivitas setiap hari. Dan hari ini pun kami bersyukur untuk boleh beribadah kepada Tuhan.
Kami bersyukur juga Tuhan untuk rekan kami Pak Wawi dan juga Memo yang juga hari ini boleh hadir, karena beberapa hari belakangan ia mengalami sakit Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang terus boleh memulihkan keadaannya, Tuhan terus boleh memelihara kesehatannya. Dan setiap kami juga biarlah memelihara kesehatan kami, dan kami terus boleh juga bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat di dalam pekerjaan mereka masing-masing, ekonomi yang mungkin saja tidak bertambah tapi makin sulit Tuhan. Namun kiranya kekuatan daripada Tuhan boleh memampukan jemaat-jemaat di dalam pergumulannya. Tetap ada Tuhan, karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan tidak akan bisa diselesaikan oleh adanya suatu benda, tapi adanya Tuhan. Maka kami cakap mampu berjalan seberapapun sulitnya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di dalam pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sakit penyakit. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, untuk satu undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja Tuhan, biarlah boleh memberikan dampak yang baik untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Namun memang selalu ada pro dan kontra Tuhan dalam setiap keputusan. Kami menyerahkan Tuhan, apapun yang boleh diputuskan oleh pemerintah itu adalah sesuatu hal yang baik. Dan kami juga melihat ada beberapa demo-demo yang minggu lalu membuat menjadi gaduh. Kiranya Tuhan memberikan juga kekuatan bagi aparat TNI dan Polri bisa menjaga dan memelihara kesatuan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk tanggal 8 Oktober kami memperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Biarlah Tuhan Indonesia dapat mengelola persediaan pangan dengan baik sehingga tidak mengalami krisis pangan meski dalam situasi pandemi ini. Pembukaan lumbung pangan sebagai alternatif ketersediaan pangan di beberapa provinsi kiranya terlaksana dengan baik, dan Indonesia boleh memiliki ketahanan pangan dan nasional di masa yang akan datang. Kami berdoa untuk kota Bengkulu Tuhan, biarlah terciptanya keamanan dan ketertiban dan tidak bertambahnya korban yang terpapar virus corona. Kami menjaga kesehatan kami, menjaga kerohanian kami, dan terus boleh mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita mengakhiri ibadah pagi hari ini dan arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput umat-Nya yang setia. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Doa teduh. Tuhan Yesus berkati.